Perkenalkan teman-teman, nama saya Berta Ardianti, NIM 18 S10109. Halo, perkenalkan nama saya Lydia Sabdoanto, NIM saya 18 S10118. Hai, namaku Kisi Putri, NIM 18 S10142. Saya Helena Diah Pangandakasih, NIM 18 S10154. Jadi di bab ini kita akan membahas tentang contoh kasus implementasi dari model ECOP. Nah, datanya ini diambil dari sejumlah SMP di wilayah Jogja dan Jawa Tengah. Ada nama yang disamarkan untuk menghindari opini yang dapat merugikan bagi SMP yang bersangkutan. Kasus yang pertama, ini diambil dari hasil implementasi model di kelas 8A SMP Muda Perkasa. Nama ini adalah nama samaran di wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan instrumen pengumpulan data, diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, dari komponen kinerja guru, didapat penilaian oleh siswa itu seperti dalam tabel yang bisa teman-teman lihat di halaman 247. Nah, dari hasil itu didapatlah subkomponen kinerja guru dan rata skornya. Itu dari subkomponen penguasaan materi IPS, rata-rata skornya adalah 3,42. Pemahaman karakteristik siswa skornya 3,59. Penguasaan pengelolaan pembelajaran rata-ratanya 3,66. Penguasaan strategi pembelajaran skornya 3,18. Penguasaan penilaian hasil belajar skornya 3,25. Dan dari semua rata-rata skor tersebut dibuat rata-rata lagi menjadi subtotalnya 3,42 dari penilaian siswa aja. Nah, itu skornya dapat dari mana? Itu teman-teman bisa hitung dari tabel penilaian siswa itu. Jadi teman-teman bisa lihat di bab sebelumnya. Sebenarnya itu ada di bab sebelumnya. Di halaman 239 itu ada kinerja guru dan subkomponennya. Contohnya itu di penguasaan materi IPS, instrumen butir nomor 1 sampai 7. Berarti teman-teman dapat rata-rata skor penguasaan materi IPS itu dari rata-rata skor dari butir nomor 1 sampai nomor 7 dijumlahkan lalu di rata-rata. Didapatlah jumlahnya 3,42 dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada penilaian guru. Jadi guru juga melakukan self assessment gitu, dan didapatkan hasilnya rata-rata skornya adalah 3,67. Nah, lalu dari dua itu dibuatlah rata-rata hasil skor penilaian guru dan siswa. Jadi penilaian guru ini disejajarkan dengan subkomponen dari hasil penilaian guru ini disejajarkan dengan penilaian subkomponen kinerja guru oleh siswa dengan alasannya penilaian oleh siswa bersifat agregatif atau kelompok, sedangkan oleh guru bersifat individual. Yang kedua, meskipun penilaian oleh guru dan siswa memiliki cakupan yang sama, tetapi jumlah butir instrumen penilaian oleh guru lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah instrumen penilaian oleh siswa. Jadi berdasarkan cara penghitungan tersebut, diharapkan ada keseimbangan bobot penilaian antara guru dan siswa. Jadi tadi hasil rata-rata skor dari siswa ditambah hasil rata-rata dari penilaian guru dijumlahkan, lalu di rata-rata lagi dapatlah subtotal dari kinerja guru adalah 3,46. Selanjutnya yang kedua adalah penilaian fasilitas pembelajaran. Sama kayak dari yang kinerja guru juga ngitungnya caranya sama. Itu bisa dilihat di halaman 240. Itu nanti kelihatan di situ aspek ruang pembelajaran itu dari nomor berapa sampai nomor berapa, aspek kelengkapan media pembelajaran dari nomor berapa sampai nomor berapa, di situ ada semua. Jadi teman-teman ngitung rata-ratanya dilihat dari situ semua. Jadi bab 8-nya harus dipahami.
Nah, di yang fasilitas pembelajaran ini guru juga memberi penilaian, dan nanti skor rata-rata penilaian dari siswa dan skor rata-rata penilaian dari guru juga dijumlahkan, lalu ketemulah subtotalnya berapa, subtotal rata-rata skornya berapa. Yang ketiga itu adalah iklim kelas. Sama, dia juga dikasih kuesioner gitu, nanti siswa memberi penilaian. Hanya yang di aspek yang ketiga sampai selanjutnya itu yang memberi penilaian hanya siswa. Jadi guru memberi penilaian itu hanya di aspek yang pertama dan aspek yang kedua. Selanjutnya yang keempat, sikap siswa. Setelah didapat datanya, hasilnya segitu, di sini terhitung rata-rata skornya adalah 3,51. Selanjutnya itu aspek yang kelima adalah motivasi belajar siswa. Itu juga sama, ngitungnya sama kayak sebelumnya, caranya sama, semua ada di halaman 239 sampai 241. Jadi instrumennya itu dia dari nomor berapa sampai nomor berapa, nanti ngitung rata-ratanya semua didapat dari situ. Nah, dari hasil penilaian masing-masing komponen kualitas pembelajaran, kemudian disusun rekapitulasi penilaian untuk kualitas pembelajaran sebagai berikut. Itu ada di halaman 257. Jadi dari rata-rata semua aspeknya yang tadi di awal, kayak yang pertama kan aspeknya kinerja guru, itu dapat rata-rata skornya 3,46. Yang fasilitas pembelajaran dapat rata-rata skornya 3,42. Iklim kelas rata-rata skornya 3,69. Sikap siswa rata-rata skornya 3,51. Motivasi belajar siswa rata-rata skornya 3,49. Dijumlah lalu dibagi 5 karena dia ada 5 aspek kan di situ. Jadi totalnya buat untuk komponen kualitas pembelajaran itu didapat total skor rata-ratanya 3,51. Sini saya akan membahas poin selanjutnya, yaitu poin ke-6 tentang kecakapan akademik. Berdasarkan hasil ujian akhir semester yang diselenggarakan oleh Dinas Diknas Kabupaten Sleman untuk mata pelajaran IPS kelas 8A, di sini skor terendah adalah 33 dan yang tertingginya adalah 67. Maka dengan mempertimbangkan hasil tersebut, batas ketuntasan untuk program pembelajaran IPS sebagai contoh ditetapkan kurang lebih 56. Nah, sehingga diperolehlah hasil secara lengkap sebagai berikut. Nah, di slide selanjutnya kita bisa melihat tabel tentang kecakapan akademik. Nah, berdasarkan hasil tabel di atas, maka kita bisa lihat hanya 28% atau 9 orang siswa saja yang berhasil mencapai batas ketuntasan. Nah, hasil ini nanti kemudian dikonversikan ke skala 5 sesuai dengan pedoman di bawah. Hasil konversinya ini nanti menunjukkan bahwa kecakapan akademik untuk kelas 8A tersebut termasuk kategori kurang berhasil dengan skor 2. Nah, bagaimana cara kita mengkonversikannya? Caranya adalah tadi di slide sebelumnya sudah dikatakan bahwa skor terendahnya adalah 33 dan yang tertinggi adalah 67. Maka caranya adalah kita akan menghitung skor terendahnya yang 33 tadi dan skor tinggi 67, dimana nanti skor tertinggi dikurangi skor terendah kemudian dijumlahkan dengan 1. Jadi 67 dikurang 33 ditambah 1, maka hasilnya adalah 35. Di sini kita lihat skor 35 itu masuk dalam presentasi ketuntasan yang kedua, yang lebih dari 20 sampai 40 dengan klasifikasi kurang dan skornya adalah 2. Kemudian kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide ini
kita bisa lihat tabel kecakapan personal. Di sini kita bisa lihat juga rata dari kecakapan personal itu adalah 3,08. Kemudian di slide selanjutnya lagi kita bisa melihat tentang tabel kecakapan sosial dengan rata 3,34. Nah, berdasarkan hasil penilaian komponen output pembelajaran tersebut, kemudian disusunlah rekapitulasinya sebagai tabel di bawah ini, di mana tadi rata skor dari komponen output pembelajaran itu dimasukkan, kemudian dijumlahkan dan dicari ratanya. Berdasarkan hasil penilaian kualitas pembelajaran dan output pembelajaran, kemudian disusun rekapitulasinya sebagai berikut. Nah, di rekapitulasinya ini ada di slide berikutnya. Nah, kita bisa melihat. Kemudian itu berdasarkan rekapitulasi tersebut, kemudian dikonfirmasikan dengan standar evaluasi program pembelajaran IPS. Nah, di sini di bawahnya kita bisa melihat standar evaluasi program pembelajaran IPS, di mana rata skornya jika kurang dari 1,8 itu klasifikasinya adalah sangat kurang. Kemudian dia jika lebih dari 1,8 sampai 2,6 itu klasifikasinya kurang, dan seterusnya. Nah, berdasarkan hasil penilaian tersebut, tampak beberapa komponen dari kualitas pembelajaran dan output pembelajaran yang masih perlu diperbaiki. Adapun yang perlu diperbaiki dari kualitas pembelajaran tersebut meliputi yang pertama, kinerja guru yang perlu diperbaiki, yaitu ada penguasaan materinya ataupun konsep-konsep IPS, kemudian ada penguasaan strategi pembelajaran, kemudian ada penguasaan penilaian hasil belajar siswa. Lalu di poin ketiga ada fasilitas pembelajaran yang perlu diperbaiki, itu meliputi pertama ruang pembelajaran IPS, kemudian kelengkapan media pembelajaran, lalu kelengkapan sumber-sumber pembelajaran. Dan yang poin terakhir adalah sikap siswa yang perlu diperbaiki adalah aspek kecenderungan bertindak dalam pembelajaran IPS. Nah, semua komponen dari output pembelajaran itu perlu ditingkatkan, karena perbaikan maupun peningkatan dalam kualitas pembelajaran itu nantinya diharapkan akan dapat meningkatkan output pembelajaran, karena kualitas pembelajaran itu mempunyai sumbangan yang cukup besar terhadap output pembelajaran dalam semua aspeknya. Nah, temuan adanya kelemahan dari hasil penilaian itu merupakan dasar untuk membuat rekomendasi baik untuk guru maupun pimpinan sekolah. Berdasarkan temuan dalam evaluasi program pembelajaran yang sebelum-sebelumnya yang ada di atas tadi, kemudian disusun dalam bentuk laporan. Laporannya seperti apa kita bisa melihat di slide berikutnya. Ini adalah contoh dari laporannya yang ada nama sekolahnya. Di situ juga ada kelas, ada nama guru, terus di sini ada rangkuman penilaian yang tadi, kemudian ada hasil evaluasinya yang di sini terbilang cukup. Kemudian yang poin keenam adalah rekomendasi. Kemudian terakhir dibubuhi dengan tanda tangan. Nah, kita lanjut ke kasus kedua. Kasus kedua ini diambil dari hasil implementasi model di kelas 8A. SMP swasta di Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Nah, berdasarkan instrumen pengumpulan data diperoleh hasil sebagai berikut. Di sini kita bisa melihat tabel kinerja guru yang hasilnya hasil penilaiannya oleh siswa. Kemudian lanjut lagi slide selanjutnya, kita di sini bisa melihat tabel ada subkomponen kinerja guru, rata dan rata skor. Nah, di situ kita bisa melihat subkomponennya ada penguasaan materi IPS, pemahaman karakteristik siswa, penguasaan pengelolaan pembelajaran, penguasaan strategi pembelajaran, penguasaan penilaian hasil belajar, dan sebelahnya ada rata skornya. Di sini di poin pertama yang penguasaan materi IPS itu rata skornya 3,68. Itu cara dapatnya kita bisa lihat atau balik lagi
ke bab sebelumnya, itu bab 8, itu di halaman 239. Nah, di situ kan ada kinerja guru dengan subkomponen tulisannya. Di situ ditulis ada tentang penguasaan materi IPS. Itu instrumen butirnya dimulai dari nomor 1 sampai nomor 7. Nah, kita lihat lagi nih tabel di belakang tadi di slide selanjutnya. Di slide selanjutnya tadi kan adalah hasil kinerja guru di mana butir 1 sampai 7 kita lihat rata-ratanya berapa, kemudian kita jumlahkan. Nah, dari jumlah itu kita diratakan juga, maka hasilnya jadi 3,68, sama kayak di bawah-bawahnya digituin. Nah, dari hasil ini dijumlahkan kemudian diratakan, dapatlah 3,66. Tuh. Kemudian lanjut ke hasil penilaian guru. Di sini mereka memiliki tabel sendiri. Mereka berbeda tabelnya dengan kinerja guru yang hasil penilaiannya oleh siswa. Lalu di C itu ada total hasil penilaian guru dan siswa. Nah, itu isinya adalah yang tabel pertama ditambah dengan tabel yang hasil penilaian guru, kemudian dijumlahkan, dicari ratanya, dapatlah dia subtotalnya 3,88. Nah, pada saat ini kita akan membahas yang kedua, yaitu fasilitas pembelajaran. Yang A ada hasil penilaian siswa yang bisa kalian lihat di buku evaluasi program pembelajaran di halaman 271. Nah, di situ tercantum ada tabel yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada nomor siswa, yaitu siswa yang mengisi kuesioner itu ada 1 sampai 44, berarti ada 44 siswa yang mengisi. Kemudian di bagian tengah ada nomor butir instrumen, yang berarti soal yang diberikan pada siswa itu ada 12 soal. Iya, 12 soal. Lalu di paling kanan itu ada rata. Nah, rata ini adalah rata dari persiswa yang mengisi kuesioner itu. Lalu di bagian bawah terdapat rata juga. Yang ini rata bagian bawah ini adalah rata masing-masing butir kuesioner, butir instrumen. Nah, yang paling pojok kanan itu ada rata juga, yang berarti rata dari semua ada rata siswa dan rata semua soal begitu. Kemudian di halaman 272 bisa kalian lihat ada juga tabel yang berisi dua bagian, yaitu subkomponen fasilitas pembelajaran dan juga rata skor. Nah, subkomponen fasilitas pembelajaran ini ada 4 macam, yaitu yang pertama ruang pembelajaran, kelengkapan media pembelajaran, kondisi media pembelajaran, dan kelengkapan sumber pembelajaran. Nah, ini ada beberapa rata skor dari masing-masing subkomponen ini. Yang pertama, ruang pembelajaran itu terdapat rata-rata skor 3,99 yang sudah dihitung, rumusnya ada di bab-bab sebelumnya, bisa kalian lihat sendiri. Yang kedua ada kelengkapan media pembelajaran, itu rata skornya 3,83. Lalu kemudian kondisi media pembelajaran 3,48 dan kelengkapan sumber pembelajaran 3,67. Lalu di bagian bawah itu terdapat subtotal, yang berarti subtotal dari subkomponen ini dirata lagi. Nah, itu terdapat 3,74 gitu. Kemudian yang B ada hasil penilaian guru. Hasil penilaian guru ini nomor butir skor lalu di rata gitu. Lalu yang C ada total penilaian guru dan siswa, itu terdiri dari dua tabel, subkomponen fasilitas pembelajaran dan rata skor. Nah, subkomponen ini ada 5. Yang pertama ruang pembelajaran, kelengkapan media pembelajaran, kondisi media pembelajaran, kelengkapan sumber pembelajaran, dan penilaian guru. Nah, ini dirata masing-masing dulu, kemudian di bagian bawah ada subtotal, yang itu dirata semuanya, keseluruhan subkomponen itu dirata lagi gitu. Nah, lalu di halaman 273 kalian juga bisa lihat lagi, ini ada yang ketiga, yaitu iklim kelas. Nah, iklim kelas ini terdiri juga sama tabelnya, sama seperti yang tadi fasilitas pembelajaran yang A, hasil penilaian siswa. Nah, iklim kelas ini
Yang pertama paling kiri itu ada nomor siswa, yaitu yang mengisi kuesioner itu ada beberapa siswa. Tercantum di nomor siswa ini ada 44 siswa yang mengisi kuesioner itu. Nah, kemudian di skor butir itu ada beberapa butir instrumen yang diisi atau beberapa soal kuesioner itu. Nah, lalu di bagian paling kanan itu ada di baliknya teman-teman, itu ada rata skor. Nah, rata skor ini sama seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, di bagian bawah juga ada rata dari semuanya, begitu. Lalu dibuat lagi tabel yang berisi dua, yaitu subkomponen iklim kelas dan rata skor. Subkomponen iklim kelas ini berisi ada 4 macam, yaitu kekompakan siswa, keterlibatan siswa, kepuasan siswa, dan dukungan guru. Nah, ini masing-masing diratakan sendiri-sendiri. Kemudian di bagian bawah ada subtotal yang ini meratakan semuanya, keseluruhan dari subkomponen iklim kelas. Begitu teman-teman. Lalu poin yang keempat ada sikap siswa. Ini tabelnya masih sama seperti yang poin pertama dan poin kedua dan poin ketiga. Nah, ini sama, ada nomor siswa, skor butir itu jumlah soal, kemudian rata skor pertama dan rata skor yang kedua, yaitu yang pertama tuh yang per siswa, lalu rata skor yang kedua paling bawah itu yang semuanya antara instrumen dan siswa juga gitu. Lalu dibuat juga tabel yang berisi dua bagian, yaitu subkomponen motivasi belajar dan rata skor. Nah, subkomponen motivasi belajar ini ada empat, yaitu orientasi keberhasilan, antisipasi kegagalan, inovasi, dan tanggung jawab. Nah, begitu diratakan skor masing-masing. Ada 3,48 untuk orientasi keberhasilan, antisipasi kegagalan ada 3,5, inovasi ada 3,36, dan tanggung jawab ada 3,48. Lalu subtotal rata skor itu adalah 3,46. Begitu teman-teman. Lalu Siswa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang motivasi belajar siswa. Teman-teman bisa membuka buku evaluasi program pembelajarannya di halaman 277 dan 278. Nah, di situ terdapat tabel hasil subjek mengerjakan instrumen tes tentang motivasi belajar siswa. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi banyak siswa yang mengerjakan instrumen tes ini sebanyak 44 siswa. Dapat dilihat dari ini ya, bagian yang paling kanan yang nomor siswa dari atas ke bawah itu kan ada 44. Jadi itu jumlah subjek yang mengerjakan. Nah, untuk jumlah berapa butir soal pada instrumen tes ini dapat dilihat di skor butir ini yang horizontal. Jadi ada 24 skor butir. Nah, lalu di halaman 278 di paling kiri itu ada rata skor. Nah, rata skor ini tuh yang dari atas ke bawah ini itu tuh didapatkan. Jadi rata itu per siswa. Rata-rata per siswa mengerjakan 24 butir soal. Misal nih siswa nomor 1 gitu ya. Siswa nomor 1 itu mengerjakan 24 skor butir. Nah, dari 24 skor butir itu rata-rata siswa nomor 1 itu mengerjakan dengan poin 3,58. Jadi tahunya dari yang sini. 3,58. Oke, lalu di bagian rata paling bawah yang bentuknya horizontal dari kiri ke kanan, itu merupakan rata-rata masing-masing skor butir. Jadi masing-masing soal atau pernyataan gitu. Misal skor butir 1 itu rata-ratanya 3,82. Jadi dapat dilihat di bawah ini. Terus untuk di halaman 278 yang di paling kanan sendiri, yang paling pojok sendiri itu ada angka 3,46. Jadi 3,46 itu didapat dari rata-rata skor butir yang paling bawah pol horizontal, semuanya dari skor butir 1 sampai skor butir 24 itu dijumlah lalu dibagi 24 atau dibikin rata-rata dan hasilnya itu 3,46. Nah, lanjut di halaman 279 teman-teman bisa lihat di situ ada tabel kecil yaitu subkomponen motivasi belajar. Jadi motivasi belajar itu
subkomponennya apa aja sih? Pasti teman-teman masih ingat di bab 8, sebelum bab ini itu dijelaskan subkomponen motivasi belajar. Kalau lupa, teman-teman bisa buka di halaman 241. Nah, di halaman 241 itu dijelaskan bahwa subkomponen motivasi belajar siswa itu ada 4. Yang pertama itu orientasi pada keberhasilan. Nah, orientasi pada keberhasilan ini tuh di soal atau di skor butir nomor 1 sampai nomor 6. Nomor 1 sampai nomor 6. Jadi nomor 1 sampai 6 itu pernyataan atau pertanyaannya itu tentang orientasi pada keberhasilan. Terus yang kedua itu ada antisipasi kegagalan. Nah, antisipasi kegagalan sendiri itu instrumen butirnya itu terdapat di nomor 7 sampai 12. Jadi di nomor 7 sampai 12 itu semuanya mencakup tentang antisipasi kegagalan. Lalu yang ketiga itu ada inovasi. Nah, kalau inovasi itu dari instrumen butir nomor 13 sampai 18. Dan yang terakhir atau yang keempat itu tanggung jawab dari instrumen butir nomor 19 sampai nomor 24. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat. Jadi di tabel samping itu yang tabel subkomponen motivasi belajar. Nah, di situ kan ada rata-ratanya. Jadi orientasi keberhasilan rata-ratanya itu ada 3,48. Angka 3,48 itu didapat dari mana sih? Jadi seperti tadi, bahwa kita kan tahu bahwa orientasi keberhasilan itu terdapat di skor butir nomor 1 sampai nomor yang ke-6. Jadi rata horizontal yang paling bawah pol itu dari nomor 1 sampai nomor 6 itu dijumlah lalu dibagi 6. Nah, kemudian ketemulah rata-ratanya berapa. Sama antisipasi kegagalan juga kayak gitu, inovasi juga kayak gitu, tanggung jawab juga kayak gitu. Yang membedakan hanya tadi tempat instrumen butirnya yang mengacu pada subkomponen tersebut. Nah, kalau antisipasi kegagalan itu kan ratanya 3,50, inovasi 3,36, dan tanggung jawab itu ada 3,48. Nah, lalu teman-teman bisa lihat di subtotal. Nah, subtotal itu dapatnya dari mana sih? Jadi dari 4 subkomponen motivasi belajar tadi kan udah ketemu ratanya. 4 ratanya itu tadi dijumlah lalu dibagi 4 dan ketemulah subtotal rata skornya yaitu 3,46. Kalau misal biar nggak ngitung 2 kali, teman-teman juga bisa melihat itu di yang pojok tadi, yang paling bawah pojok kanan. Di situ kan ada angka 3,46. Sebenarnya sama aja. Jadi kalau di tabel ini tuh dia dihitung dari rata-rata skor butir 1 sampai rata-rata skor butir 24 itu dijumlah lalu dibagi 24. Hasilnya sama 3,46. Bedanya kalau di yang tabel ini subkomponen motivasi belajar itu udah diplotkan per masing-masing subkomponen kayak gitu. Nah, setelah kita tahu penilaian masing-masing komponen, tadi ada 5 komponen ya. Kalau dari komponen kualitas pembelajaran kan ada 5. Ada kinerja guru, fasilitas pembelajaran, iklim siswa, sikap siswa, dan motivasi belajar siswa. Kemudian dibentuk atau disusun rekapitulasi penilaian kualitas pembelajaran seperti kalau di slide ini, seperti yang di tabel bawah atau di halaman 279 di tabel yang kedua. Nah, jadi tadi data-data per poin tadi mulai dari poin 1 kinerja guru sampai poin kelima motivasi belajar siswa itu rata-ratanya dimasukkan ke rata skor masing-masing. Nah, setelah itu dijumlah kayak tadi ratanya. Misal nih, di sini kan kinerja guru ratanya 3,88, terus fasilitas pembelajaran 3,94, terus iklim kelas 3,71, sikap siswa 3,62, dan motivasi belajar siswa itu 3,46. Jadi itu kelima tadi itu dijumlah terus dibagi 5, hasilnya 3,72. Jadi rata-rata komponen kualitas pembelajaran itu 3,72. Baik teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang motivasi belajar pada siswa.
Nah, kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Jadi, kita akan membahas tentang instrumen output pembelajaran. Seperti yang teman-teman tahu bahwa instrumen output pembelajaran itu ada 3, yaitu yang pertama adalah kecakapan akademik, kecakapan personal, dan kecakapan sosial. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu kecakapan akademik. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa penilaian kecakapan akademik itu menggunakan hasil ujian akhir semester yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan kabupaten atau kota setempat dan dilaksanakannya secara serentak gitu. Nah, di kecakapan akademik ini di halaman 279, jadi Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo untuk mata pelajaran IPS kelas 8A SMP Muhammadiyah Purworejo itu melaksanakan ujian akhir semester. Nah, dan untuk hasilnya diperoleh skor untuk yang terendah itu dapat skor 46, sedangkan untuk skor yang tertinggi itu 82. Kalau teman-teman ingin tahu bisa dilihat di tabel di halaman 280. Nah, di situ ada tabel hasil ujian akhir semester kelas 8A. Nah, berdasarkan tabel tadi, berdasarkan hasil ujian tersebut, ternyata ada 37 orang siswa yang mencapai batas ketuntasan. Nah, kalau di sini tuh batas ketuntasannya ketuntasan program pembelajaran IPS kelas 8A SMP Muhammadiyah itu dikatakan tuntas jika nilainya lebih dari sama dengan 60. Nah, lebih dari sama dengan 60 itu udah ditetapkan dari sananya ya. Nah, karena ada 37 siswa yang berhasil mencapai batas ketuntasan atau sekitar 84%. Nah, dari hal tersebut dapat dikonversikan ke skala 5 sesuai dengan pedoman. Nah, pedomannya ada di halaman 242. Jadi kriteria penilaian kecakapan akademik. Nah, di situ kan di halaman 242 teman-teman bisa lihat bahwa presentasi ketuntasan itu jika lebih dari 80 itu sangat baik, dapat skor 5. Terus lebih dari 80 sampai lebih dari 60 sampai 80 itu dikatakan baik, skornya 4. Terus lebih dari 40 sampai 60 itu cukup, skornya 3. Terus lebih dari 20 sampai 40 itu klasifikasinya kurang, skornya 2. Dan untuk yang kurang dari sama dengan 20 itu sangat diklasifikasikan sangat kurang atau skornya 1. Nah, dari hal tersebut, dari kriteria penilaian kecakapan akademik tersebut, kan tadi di kelas 8A SMP Muhammadiyah ini tuh dapat 84%. Nah, jadi dia lebih dari 80%, artinya dia mendapat skala 5 dan dapat hasil sangat baik. Nah, baik teman-teman, tadi kan kita sudah membahas tentang kecakapan akademik. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua, yaitu kecakapan personal. Kalau teman-teman bisa buka di halaman 281 sampai 282. Nah, di situ ada tabel kecakapan personal. Nah, dari tabel tersebut teman-teman bisa melihat rata-rata kecakapan personalnya itu ada 3,25 di itu ya, di paling ujung 3,25. Jadi cara membaca tabel ini sama kayak yang tadi ya, motivasi belajar siswa. Nah, kan dari atas ke bawah total rata dari atas ke bawah sama rata dari kiri ke kanan itu kan ada ujungnya yang saling ketemu. Nah, di ujung itu adalah rata dari kecakapan personal. Nah, ratanya 3,25. Lalu
Yang ketiga yaitu kecakapan sosial. Teman-teman bisa lihat di 282 sampai 283 ya. Di tabel tersebut teman-teman bisa lihat bahwa kecakapan sosial itu memiliki rata 3,68 gitu ya. Setelah tadi teman-teman di komponen output pembelajaran kan teman-teman ada 3 tadi ya. Kecakapan akademik, kecakapan personal, dan kecakapan sosial. Ketiganya teman-teman sudah mendapatkan rata skornya. Nah, karena sudah mendapatkan rata skornya, teman-teman melakukan rekapitulasi. Seperti di tabel 283 yang tabel kecil. Jadi rekapitulasi komponen output pembelajaran itu, jadi ketiga rata-rata tersebut tadi dijumlah lalu dibagi 3. Oke. Kita yang pertama kan ada kecakapan akademik, rata skornya 5. Teman-teman masih ingat kan? 5 didapatkan karena skor akademik tadi kan 84% atau 37 siswa itu kan tuntas di atas nilainya di atas 60 gitu kan. Nah, kalau dilihat berdasarkan kriteria penilaian dan dari kecakapan akademik, kalau lebih dari 80 itu kan kategorinya itu sangat baik dan mendapatkan skor 5. Nah, makanya rata skor kecakapan akademik di sini 5 ya. Lalu untuk kecakapan personal, teman-teman tadi bisa lihat di tabel kecakapan personal itu ratanya 3,25. Kemudian untuk kecakapan sosial, teman-teman lihat juga di tabel, itu 3,68. Nah, untuk rata total komponen output pembelajaran, teman-teman itu menjumlahkan ketiga rata tadi, lalu dibagi 3. Dan hasilnya itu 3,98. Itu. Nah, teman-teman kan tadi sudah melakukan rekapitulasi 2 kali. Yang pertama, rekapitulasi hasil penilaian kualitas pembelajaran, ya kan? Dan yang kedua itu rekapitulasi output pembelajaran. Nah, setelah teman-teman melakukan kedua rekapitulasi tadi itu digabung menjadi 1. Kemudian menjadi dasar evaluasi program. Nah, dari dasar evaluasi program tersebut dikonfirmasikan dengan standar evaluasi program pembelajaran IPS sehingga menghasilkan tabel di halaman 284 atau di slide berikut ini ya. Nah, di situ kan teman-teman bisa lihat ada komponen dan subkomponen penilaian. Kan dibagi 2 karena tadi kita rekapitulasinya 2 kali. Yang A itu kualitas pembelajaran dan yang B output pembelajaran. Dari kualitas pembelajaran sendiri tadi ada 5 ya teman-teman. Ada kinerja guru dalam kelas, fasilitas pembelajaran IPS, lalu iklim kelas, sikap siswa, motivasi belajar. Nah, kalau dari output pembelajaran itu ada 3, kecakapan akademik, kecakapan personal, dan kecakapan sosial. Nah, dari balik lagi ke yang kualitas pembelajaran, tadi kan ada 5 komponen. Nah, dari 5 komponen itu punya sub-sub sendiri. Teman-teman bisa lihat di tabelnya. Nah, lalu sudah ditulis di tabel tersebut. Kemudian ratanya tadi yang teman-teman bisa buka di tabel-tabel sebelumnya. Di situ kan ada ratanya. Itu dimasukkan lagi di rata skor tersebut. Lalu diklasifikasikan. Sangat kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Nah, klasifikasi ini teman-teman bisa lihat di halaman 243 yang tabel standar evaluasi program pembelajaran IPS. Nah, di situ kan di tabel dijelaskan bahwa kalau rata skornya lebih dari 4,2 itu klasifikasinya sangat baik. Kalau lebih dari 3,4 sampai 4,2 klasifikasinya baik. Kalau lebih dari 2,6 sampai 3,4 klasifikasinya cukup. Untuk lebih 1,8 sampai 2,6 itu diklasifikasikan kurang.
Sedangkan kurang dari sama dengan 1,8 itu klasifikasinya sangat kurang. Jadi teman-teman bisa tahu klasifikasinya itu dilihat dari rata skor. Nah, contoh ya, kualitas pembelajaran ratanya kan 3,72. Nah, kalau dilihat di tabel 243 tadi, 3,72 itu kan di antara lebih dari 3,4 sampai 4,2. Artinya diklasifikasikan baik. Lalu jadi karena udah tahu klasifikasinya baik, lalu dicentang klasifikasinya baik gitu. Terus sama kinerja guru dalam kelas juga kayak gitu, 3,8. Tadi juga kan di antara sama kayak yang pertama, diklasifikasikan baik. Nah, kalau penguasaan strategi pembelajaran itu kan cuma ratanya 3,04. Nah, teman-teman lihat lagi 3,04. Nah, 3,04 itu kan rata skornya itu di lebih dari 2,6 sampai 3,4. Nah, karena tempatnya di situ maka diklasifikasikan cukup. Jadi semuanya kayak gitu ya teman-teman. Klasifikasinya apa langsung centang gitu. Baik teman-teman. Nah, tadi kan kita membahas tentang tabel yang ada di halaman 284. Nah, jadi rata skor komponen kerja guru sama fasilitas pembelajaran itu merupakan rata skor hasil dari penilaian guru dan siswa. Jadi hasil rata penilaian guru sama siswa itu dirata-ratakan kemudian masuk di komponen kinerja guru dan fasilitas pembelajaran. Nah, sedangkan untuk rata skor komponen lainnya atau sub-sub komponen lainnya itu merupakan rata skor hasil penilaian siswa. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, nah kita dapat melihat beberapa komponen kualitas pembelajaran dan output pembelajaran yang perlu diperbaiki. Nah, meskipun rata-rata memenuhi syarat dan masuk klasifikasi baik, tetapi ada beberapa subkomponen atau komponen yang skornya masih berada pada batas bawah, jadi mendekati batasan bawah. Adapun yang perlu diperbaiki, kalau dari kualitas pembelajaran itu ada 4. Yang pertama itu adalah kinerja guru. Nah, kinerja guru itu yang perlu diperbaiki adalah penguasaan strategi pembelajarannya. Dimana mungkin dari gaya gurunya kurang variatif, jadi gurunya harus lebih variatif lagi. Terus juga mungkin gurunya masih minim menggunakan media pembelajaran, jadi harus lebih berinovasi lagi untuk menggunakan media pembelajaran. Yang kedua adalah fasilitas pembelajaran. Yang perlu diperbaiki di sini adalah kondisi media pembelajaran. Mungkin media pembelajaran yang ada itu sudah mencukupi, tapi mungkin dalam pemakaiannya itu masih kurang maksimal ketika pembelajaran tersebut berlangsung seperti itu. Yang ketiga adalah sikap siswa. Nah, di sini tuh bagaimana siswa bertindak atau berperilaku selama pembelajaran IPS itu berlangsung. Dan yang keempat adalah motivasi belajar siswa. Mungkin siswanya ada yang termotivasi, ada yang enggak, atau bagaimana gitu. Nah, sedangkan untuk output pembelajaran yang perlu ditingkatkan adalah kecakapan personal siswa. Nah, perbaikan maupun peningkatan dalam kualitas pembelajaran itu diharapkan mampu meningkatkan output pembelajaran. Jadi, kualitas pembelajaran itu mempunyai sumbangan yang besar terhadap output pembelajaran dalam semua aspeknya. Jadi, kualitas pembelajaran itu harus
mengalami peningkatan supaya output pembelajaran juga mengalami peningkatan. Seperti itu. Jadi berdasarkan dari temuan dalam evaluasi program pembelajaran yang sudah disusun sebelumnya, maka dapat disusun lagi dalam bentuk sebuah laporan. Nah, teman-teman bisa melihat bentuk laporannya di halaman 286 dan 287. Di situ ada laporan hasil evaluasi program pembelajaran IPS. Nah, yang pertama adalah nama sekolah. Nama sekolahnya SMP Muhammadiyah Purworejo. Terus untuk kelasnya, kelas 8A. Nama gurunya Umi Salama SPD. Lalu yang keempat itu adalah rangkuman penilaian. Nah, rangkuman penilaian ini sama seperti di tabel halaman 284. Jadi tadi kita sudah belajar itu. Jadi dari tabel tersebut ditaruh di laporan hasil. Supaya apa? Supaya terperinci. Oh, komponen-komponennya ini, terus subkomponennya ini, terus bagaimana rata skornya dan bagaimana klasifikasinya, supaya tahu, oh ini yang bagian yang sudah baik dan ini yang masih kurang. Jadi tahu bagian mana yang perlu diperbaiki lebih lagi. Seperti itu. Lalu yang kelima itu adalah hasil evaluasi program pembelajaran IPS. Nah, dikatakan baik karena tadi ratanya itu baik, maksudnya tinggi gitu ya. Terus untuk yang keenam adalah rekomendasi atau perlu adanya perbaikan atau peningkatan pada A. Kinerja guru IPS, terutama penguasaan strategi pembelajaran, yaitu gaya mengajar kurang variatif dan minim penggunaan media pembelajaran. Yang B adalah fasilitas pembelajaran IPS, khususnya pada kondisi media pembelajaran. Seperti media pembelajarannya mencukupi, tetapi tidak semua dapat dipakai secara maksimal. Lalu yang C adalah sikap siswa, khususnya pada aspek kecenderungan bertindak dalam pembelajaran IPS. Lalu yang D, motivasi belajar siswa. Dan yang E, output pembelajaran, khususnya pada aspek kecakapan personal siswa. Lalu di bagian kanan itu ada Yogyakarta 15 Juni 2009 evaluator. Jadi ada kotanya di mana dan dilaksanakannya evaluasi ini kapan dan tertanda evaluator. Teman-teman juga bisa melihat bagan struktur laporan hasil program pembelajaran IPS itu di halaman 244. Jadi di halaman 244 sudah dilampirkan contoh cara membuat laporan hasil program pembelajaran. Jadi kayak runtutannya dari mana saja kayak gitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.